Halo, hai. Selamat bertemu untuk anak-anak kami kelas 3. Mungkin kita pernah berjumpa. Sekali lagi Pak Guru ingin memperkenalkan diri. Kemarin memang sudah Pak Guru perkenalkan diri kepada kalian, tapi sekarang Pak Guru kembali untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan Pak Guru. Nama Pak Guru adalah Bapak Ivan Junius Sinaga. Pak Guru mengajar bidang studi agama. Nah, saya mempunyai istri 1, anak 2, sepasang, ya, 1 putra, 1 putri. Nah, mungkin itu saja perkenalan yang bisa Pak Guru sampaikan. Nah, harapan saya kepada anak-anak kami kelas 3 semuanya, dengan situasi pembelajaran kita saat ini, pembelajaran online, mari kita sama-sama bekerja sama agar kedepannya kita bisa belajar lebih nyaman, lebih tenang, ya, walaupun situasi seperti ini. Kita harus tetap semangat, jangan kendor semangatnya ya, tapi kita harus tetap semangat, ya, dan pastinya kita tetap berdoa agar Tuhan yang Maha Kuasa cepat memulihkan situasi kita ini, agar kita bisa kembali ke sekolah, belajar bersama di sekolah. Nah, tidak berlama-lama lagi, mari kita memulai pembelajaran kita. Oke, siapkan hati dan pikiran kita semua. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 3 SD Santo Ignatius. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan ini, untuk itu kita berdoa sejenak. Mari kita sama-sama membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena diberi anugerah untuk bertumbuh dan berkembang. Bimbinglah kami untuk menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, dan berbakti kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang terkasih, sekarang kita masuk pada semester pertama atau semester ganjil. Pokok bahasan yang pertama dalam materi kita hari ini yaitu tentang saya tumbuh dan berkembang. Setiap manusia ya pasti berkembang. Mulai dari mana manusia berkembang? Ketika masih bayi. Mungkin dalam gambar ini bisa kita lihat ada gambar bayi, di mana kemampuan kita semasa bayi masih sangat terbatas. Kita belum mampu berjalan, apalagi berlari. Kemampuan berbicara kita pun masih sangat terbatas. Namun, keadaan akan berubah seiring dengan bertambahnya usia kita. Kemampuan kita juga akan bertambah dari hari ke hari. Banyak hal yang akan kita lakukan sendiri, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Mari kita mengamati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar seorang bayi yang sangat lucu. Mungkin anak-anak kami sekalian semua sudah pernah melihat fotonya sendiri ya. Bagaimana foto kita ketika
masih bayi, ketika kita masih balita. Mungkin seperti yang Pak Guru katakan tadi, ketika kita masih balita, mungkin yang pertama kita lakukan ya hanya tidur saja, lalu kemudian dengan bertambahnya umur kita bisa mulai memerengkan badan, ya, berguling sana sini, lalu mulai merayap, lalu kita mulai mencoba untuk berdiri, ya, kita mulai mencoba untuk duduk, dan seterusnya kita akan semakin berkembang. Nah, begitu juga dengan bagaimana kita mungkin tidak ada bayi yang langsung bisa berbicara. Pasti dia pertama-tama mungkin ya bahasa bayi tata dan sebagainya, mungkin seperti itu yang dilakukan seorang bayi. Mungkin kita semua pasti mengalami hal tersebut. Nah, seperti yang Pak Guru katakan tadi, manusia itu akan berkembang. Bisa kita amati pada gambar yang ini, bagaimana seorang bayi yang masih merangkak. Setelah itu dia sudah bisa berjalan, sudah bisa main balon. Lalu dia semakin besar, bertambah besar, dia mungkin sudah mulai bisa berlari dengan baik. Lalu gambar berikutnya kita lihat dia sudah memegang bola, berarti dia sudah bisa bermain bola dengan baik. Lalu dia menjadi seorang yang dewasa dan dia bisa meraih cita-cita sebagai tujuan hidupnya. Nah, di gambar yang berikut ini ada 4 orang anak yang sedang bermain bersama. Nah, tidak mungkin 4 anak ini begitu lahir langsung bisa bermain bola, tetapi mereka mengalami fase-fase perkembangannya, ya, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, mulai dari balita merangkak sampai dia bisa bermain bersama temannya. Di sini yang bisa kita lihat bisa bermain riang, bermain bola dengan teman. Baik, anak-anak yang terkasih, melalui gambar-gambar yang kita amati, nah di sini ada Pak Guru buat sebagai pendalaman dari penjelasan gambar yang telah kita amati, bahwa tubuh kita akan terus bertambah besar hingga menjadi dewasa. Oleh karena itu, kita harus makan dan istirahat yang cukup agar tubuh kita dapat bertumbuh dengan sehat dan kuat, serta pikiran dan perasaan kita juga akan terus berkembang menjadi cerdas dan bijaksana. Orang tua, guru, dan para pendidik lainnya senantiasa untuk selalu membantu kita di dalam pertumbuhan dan perkembangan kita. Oleh karena itu, teruslah kita untuk belajar dan berlatih dengan tekun. Ikutilah nasihat orang tua, guru, dan para pendidik dengan taat dan penuh semangat. Apalagi di akhir zaman kita sekarang ini, ada pandemi virus corona, kita diajarkan untuk hidup bersih agar kita juga dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Mari kita membaca kitab suci, yaitu Injil Lukas bab 2 ayat 39 sampai dengan 40. Setelah Yesus dipersembahkan di bait Allah oleh orang tuanya, mereka kembali ke rumahnya di Nazaret. Yesus bertambah besar dan kuat, ia bijaksana sekali, kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak kami yang terkasih, baru saja tadi kita mendengar
atau membaca kitab suci yang bercerita tentang bagaimana Yesus bertambah besar. Sebagai manusia, tapi sebelum nanti kita menjawab tiga pertanyaan ini, Pak Guru beri penjelasan dulu ya. Sebagai manusia, Yesus juga mengalami pertumbuhan, perkembangan dirinya. Ia dibesarkan di dalam satu keluarga. Orang tuanya merawatnya dengan baik, mendidik Yesus dengan sepenuh hati, sehingga Yesus dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Yesus dan kita semua diberi anugerah oleh Allah Bapa di surga untuk bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan bijaksana. Tubuh, pikiran, dan perasaan kita akan terus bertumbuh dan berkembang seperti yang dialami Yesus. Tuhan memberi kita karunia untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, kuat, dan cerdas. Tapi kita juga harus mau belajar, berlatih dengan tekun, taat terhadap nasihat orang tua dan guru. Oleh karena itu, belajarlah dengan sepenuh hati. Dan jangan lupa berdoa agar Tuhan memberi berkat untuk menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus. Jadi anak-anak yang terkasih, di sini ada 3 pertanyaan. Nanti silakan kamu jawab dan kamu kerjakan. Setelah itu kamu kirim ke WA Pak Guru. Oke, sekian dan terima kasih pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.